Selamat pagi, Kak Asyraf. Oke, selamat pagi. Oke, Assalamualaikum mungkin bisa warahmatullahi langsung kita mulai ya, Kak. wabarakatuh. Iya, ya percepat aja ya. Baik, Oke, ya, silakan. Kedengaran suara saya kan jelas. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Jago Akuntansi. Jumpa bersama saya, Fadila Sangkut, dari program studi akuntansi syariah, yang dalam kegiatan ini akan menjadi moderator dalam webinar. Hadir bersama kita Kak Asyraf, yang akan berdiskusi dengan tema bahaya riba. Sebelum acara dimulai, saya ingin membacakan CV dari Kak Asyraf sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Nama Asyraf Mustamin, lahir pada tanggal 29 Januari 1993. Alamat Jalan Daeng Tatalama, nomor 5 Mangasa, Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Background pendidikan S1 Universitas Negeri Makassar, Sarjana Pendidikan Akuntansi, lulus pada tahun 2014. S2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Magister Ekonomi Syariah, lulus pada tahun 2016. Saat ini, beliau merupakan dosen tetap lama di Akuntansi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Itulah sedikit CV dari pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, Kak, kita mulai ke pembahasan. Mulai dari apakah utang piutang termasuk riba? Karena selama ini mungkin halayak ramai banyak melakukan transaksi utang piutang. Bisa mohon dijelaskan, Kak, kepada sahabat Gogo? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau pertanyaannya mengenai masalah utang, ya pada dasarnya ya utang piutang dalam Islam ya boleh-boleh saja. Bahkan kan kalau kita lihat di surah Al-Baqarah itu yang ayat 282 yang terpanjang itu kan sudah jelas mengatakan bahwa catatlah utang piutang yang ini juga yang menjadi dasar sebenarnya bagi pencatatan akuntansi dalam Islam kan, bahwa kita harus mencatat utang. Artinya ya kalau utang disuruh catat ya tentu saja utang itu diperbolehkan, tidak ada masalah dengan utang. Yang jadi masalah adalah teknis daripada pelaksanaan utang itu, yang secara umum ya kita kenal dengan riba. Riba ini kan kalau dalam bahasa Arab artinya tambahan. Jadi banyak sebenarnya literatur dan tidak sulit untuk menemukan literatur mengenai riba ini, karena riba ini jelas adalah sesuatu kalau dalam ekonomi Islam dan syariah ya, itu adalah sesuatu yang dilarang. Bahkan eh, apa dalam ekonomi syariah sendiri, eh, isu isu yang paling utama dalam ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam itu adalah riba ini. Kenapa uh, riba atau tambahan ini dilarang dalam bertransaksi? Ya tentu yang pertama adalah dari aspek ideologi. Ideologi ya pemahaman agama kita, bahwa kalau ini masih berbicara dalam Islam ya, artinya bahwa kalau dalam Islam kan sudah jelas kita harus sami'na wa ta'na terhadap
ajaran agama, dan salah satu ajaran agama yang di highlight, yang besar highlightnya itu adalah riba ini. Bayangkan kalau riba ini dianggap sebagai memiliki 33 pintu untuk masuk ke riba, dan yang paling rendah adalah sama dengan menikahi ibu kandung. Bayangkan itu kan sangat luar biasa. Nah, tapi selain daripada aspek apa namanya, aspek ideologi ya, tentu aspek ideologi kalau sebagai orang yang beriman tentu tidak bisa ditawar lagi kan. Kalau perintah, kalau sebagai landasan kita beragama kan ya mematuhi mengikuti larangan dan mengikuti perintah dan menjauhi larangan, dan tentu riba ini menjadi salah satu yang dilarang, maka kita harus menjauh itu kalau dari segi ideologi. Nah, artinya kita harus menjauhi riba karena memang sebagai umat beragama, sebagai umat muslim misalnya, saya menjauhi riba karena sami'na wa ta'na terhadap agama saya Islam ya. Apapun saya harus melaksanakan sholat, saya harus melaksanakan puasa dan seterusnya, tapi juga saya harus menjauhi riba karena itu adalah larangan agama. Sami'na wa ta'na kan dari aspek ideologi. Tapi selain aspek ideologi, kenapa kita harus menjauhi riba? Tentu ada aspek-aspek yang namanya normatif, normatif positif, atau sesuatu yang memang bisa diindra. Nah, kalau ideologi kan ya tentu karena agama ya tidak bisa ditawar lagi. Tapi ada yang juga yang namanya aspek positif empiris. Artinya yang rasional, yang bisa dihitung. Misalnya kenapa kita meninggalkan riba? Kalau dari aspek empiris banyak, kalau coba kita cari di artikel, banyak sekali larangan tentang riba dan bahayanya riba ya, tentu sesuai dengan tema kita hari ini ya, tentang bahaya riba. Ada yang namanya membuat pribadi kita menjadi rusak. Kenapa? Karena dengan riba ya tentu ini dari aspek agama ya, masih dari aspek agama, masih pandangan agama bahwa kita akan menjadi lebih tamak, kita akan menjadi rakus, dan itu secara tidak langsung membuat kita jauh daripada natural atau aspek alamiahnya kita sebagai manusia, yang sebenarnya sebagai manusia kita nilai kebaikan yang harus kita jalankan, dan dengan melaksanakan riba ini ya tentu membuat kita jauh dari nilai-nilai alamiah kita, yaitu nilai-nilai kebaikan. Nah, selain daripada itu juga ya ada pendapat dari seorang praktisi kedokteran ya dari Mesir ya. Kita tahu Mesir adalah salah satu negara yang moderat, yang mempelajari agama tidak hanya mempelajari tekstualnya saja, tapi juga mempelajari prakteknya secara menyeluruh. Mencengangkan, saya tidak tahu persis bagaimana, tapi intinya dikatakan bahwa kalau kita terbiasa dengan memakan riba itu, kita juga sebenarnya bisa menjadi dampak buruk terhadap kesehatan. Kalau kembali lagi ke tema kita ya, bahaya riba ya. Riba ini bisa mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Sesuatu yang mencengangkan ya. Saya mungkin tidak ahli soal penyakit jantung, stroke dan seterusnya, tapi kalau dipikir-pikir secara mendalam ya tentu bisa dirasionalkan bahwa kita tidak kalau memberikan utang kepada orang
lalu kita mengambil tambahan secara paksa, artinya kan kita tidak melakukan apa-apa. Dan kalau kita tidak melakukan apa-apa mendapatkan uang, artinya dapat uang terus membelanjakan, dan biasanya kita kan malas bekerja tentu mengakibatkan kita malas bergerak ya timbul kepada penyakit-penyakit itu. Mungkin gambaran secara sedikit kenapa bisa penyakit-penyakit itu disertakan, tapi tentu ada alasan yang lebih ilmiah lagi terkait dengan itu. Yang jelas bahaya riba sangat banyak. Itu mungkin dari segi para pemikir muslim mengenai itu secara empiris. Tapi banyak sekali sebenarnya. Kalau kita berbicara makro lagi ya itu lebih banyak lagi. Sebenarnya kalau kita telah lebih dalam lagi, riba ini bukan hanya Islam loh yang melarang. Ada satu artikel yang mengatakan bahwa sebenarnya riba ini sudah dipraktekkan, sudah berjalan kurang lebih selama 4.000 kurang lebih 4.000 tahun. Dan di dalam selama periode 4.000 tahun itu banyak sekali kritik daripada beberapa tradisi agama, sosial, moral, dan etik. Salah satu ya, jadi banyak sekali praktek riba ini kan sudah berjalan sejak 4.000 tahun. Nah, selain Islam yang tentu kita sudah paham bersama bahwa Islam melarang, itu banyak sekali tantangan-tantangan keras dari Islam tentang hukum riba. Ternyata di agama lain pun ada yang bahkan banyak yang melarang seperti misalnya di kitab Yahudi, kitab Hindu kuno, misalnya kitab Weda, atau Kristen, bahkan beberapa juga pemikir-pemikir filosof di masanya juga mengutuk riba. Kenapa ya? Ada banyak pertimbangan. Tapi yang intisari yang bisa saya baca bahwa salah satu yang paling berdampak kepada dari riba ini adalah eksploitasi daripada kebutuhan pokok atau kebutuhan manusia. Jadi seperti yang kita tahu ya, sebagai manusia ya tentu kita memiliki kebutuhan masing-masing, dan dengan riba itu bisa dieksploitasi. Makanya dikatakan bahwa kalau dalam bahasa Inggris kan riba artinya usury. Jadi usury as a exploitation of needs. Jadi riba itu bisa menjadi sarana eksploitasi untuk kebutuhan. Tentu kalau sistem riba ini berjalan terus-menerus, maka orang yang tidak mempunyai apa-apa tapi kebutuhannya ada ya tentu harus berutang kan, seperti pertanyaan awalnya tadi, harus berutang. Dan dengan riba, dengan adanya sistem riba ya ini ya kita dieksploitasi ya, kita meminjam uang segini untuk yang tidak bisa sama sekali kita hindari karena itu adalah kebutuhan. Makanya dikatakan usury as a exploitation of needs. Jadi mengeksploitasi daripada, jadi tidak ada pilihan lain ya kita harus mengambil utang, dan itu dieksploitasi terus oleh pemakan riba tadi. Dan ya apa yang terjadi ujungnya adalah discontinuing of the future, atau ya ketidakberlanjutan masa depan. Discontinuing of the future artinya ya karena tidak terjadi keseimbangan ekonomi secara makro, maka tentu masa depan akan berhenti. Itu gambaran-gambaran yang diberikan oleh beberapa para ahli. Itu mungkin gambarannya secara singkat. Baik, bukan hanya dari Islam saja ya Kak, bahwasanya bahaya riba ini sudah dilarang
juga di beberapa agama lainnya, termasuk dari para pemikiran para ahli. Nah, untuk sahabat Gogo yang ingin melakukan konsultasi secara langsung, bisa kirimkan ke email kaasraf.mustamin@uinalauddin.ac.id. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Biasanya nih, Kak, dalam kehidupan tentunya sudah pasti adanya halal dan haram. Nah, apakah setiap riba dalam bentuk apapun pasti diharamkan secara mutlak? Bisa dijelaskan ke sahabat Gogo, Kak? Jadi sebenarnya secara garis besar ya, eh, ya ini sudah jelas dalam Al-Quran bahwa kadang kita menyamakan antara riba dan jual beli, padahal itu beda. Itu kan sudah jelas ayatnya bahwa engkau mengharamkan riba dan Allah menghalalkan riba dan Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dan kadang kita menganggap itu sama karena berbeda. Yang sayangnya itu tidak diatur dalam undang-undang manapun, ya, tidak diatur dalam undang-undang manapun, sehingga apa yang dituntut oleh kita supaya tidak memakan riba ya tentu adalah self awareness atau kesadaran diri sendiri. Nah, kesadaran diri sendiri ya tentu dengan mengetahui bagaimana sih sebenarnya riba yang dilarang. Nah, kalau secara uh, pengelompokan ya riba dibagi menjadi dua ya, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Pembagiannya pun ada riba qard dan riba jahiliyah. Kalau riba fadl itu ya pertukaran antar sesama jenis barang dengan kadar takaran yang berbeda, tapi yang dipertukarkan itu ya barang-barang ribawi. Kalau riba nasiah itu ya penangguhan penyerahan barang riba dipertukarkan dengan barang lain. Riba nasiah muncul karena adanya perbedaan, perubahan dan tambahan yang diserahkan pada akadnya berlangsung. Kalau riba qard ya tentu ini yang paling paling dekat dan paling jelas. Kalau riba qard ya, yaitu ya kita berutang terus tapi syarat kita boleh berutang adalah adanya tambahan. Dan riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya. Karena misalnya saya pinjam uang, tapi karena saya tidak mampu bayar, ya akhirnya konsekuensinya adalah saya harus dikenakan tambahan. Tapi ya kesimpulan dari empat-empatnya ya sebenarnya adalah kembali lagi ke asal kata dari riba adalah yang berarti tambahan, ya tentu tambahan secara tidak wajar. Maka juga salah satu pandangan para ahli bahwa riba ini, kalau ini yang para ahli yang saya maksud ya tentu bukan ahli dari Arab ya, maksudnya ahli pemikir-pemikir Islam, karena kalau kita berbicara mengenai pandangan pemikir-pemikir Islam itu riba sudah sangat jelas, sudah sangat haram, tidak ada toleransi lagi. Tapi yang menariknya adalah pemikiran-pemikiran ini muncul dari pemikir-pemikir Barat yang mengatakan bahwa ya riba ini usury as a unreal income. Jadi pendapatan yang tidak real, sehingga ya tentu bisa merusak, mengakibatkan instability ekonomi atau ketidakstabilan ekonomi, dan juga ya sebenarnya bisa menjadi usury as a double billing. Kita beli mobil seharga 100 juta ya ujung-ujungnya karena sebenarnya kita membeli mobil itu seharga 200 juta karena adanya riba. Itu adalah tentu merusak daripada tatanan ekonomi, dan juga ada penzaliman di situ.
Tapi secara garis besar kalau jenis-jenis riba ya seperti yang saya sebutkan tadi, tapi intinya adalah adanya tambahan, dan tambahan yang tidak, yang sifatnya memaksa dan mempersyaratkan, itulah yang dilarang dalam agama Islam. Mungkin. Oke, berarti dalam bentuk apapun bahwasanya riba itu adalah haram ya, Kak. Itu tergantung dari pemahaman kita pribadi atau pemahaman dari diri kita Ya, menanggapi perihal riba tersebut. Harapannya semoga para sahabat Gogo ini bisa memahami bahwasanya bahaya riba ini tidak sungguh dilarang dan tidak menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sahabat Gogo yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. ya, eh untuk Kak Asrip, di zaman sekarang semuanya kan sudah serba digital dan manusia pun tidak terlepas dari teknologi yang canggih. Seperti contoh, jika kita ingin membeli sesuatu, keperluan sehari-hari misalnya, bisa langsung tinggal pencet-pencet saja melalui aplikasi secara online. Nah, pertanyaannya nih Kak, apakah beli emas secara online termasuk ke dalam riba? Mohon dijelaskan, Kak. ya, eh, sebenarnya untuk memfilter itu ya banyak, agak sulit memang. Makanya banyak fatwa-fatwa ulama terbaru mengenai fatwa-fatwa ulama terbaru mengenai riba ini kan yang kaitannya dengan transaksi digital sekarang. Uh, tapi beberapa, ya kembali lagi yang saya katakan bahwa pandangan ahli mengenai ini adalah sebenarnya kalau dilihat apa kalau dilihat usury in prohibited pro usury in in a modern application, jadi usury prohibition in modern application, artinya bagaimana pengaplikasian pelarangan riba itu dalam dalam kehidupan modern yang dikatakan di sini ya, di pendapat yang saya katakan bahwa satu-satunya modern application of usury prohibition atau pelarangan riba dalam era modern ini adalah adanya Islamic banking atau perbankan syariah. Maka sebaiknya kalau kita membeli sesuatu ya amannya ya untuk menghindari riba ya melalui perbankan syariah. Kenapa? Kalau sistem di perbankan syariah itu memang berjalan sebagaimana mestinya ya tentu akadnya adalah perbankan itu membeli dulu barang yang kita inginkan, lalu kita membeli ke perbankan. Maka itu yang sebenarnya dan idealnya dilakukan, yaitu barang yang kita mau beli ya dibeli dulu oleh, misalnya saya mau beli mobil atau saya mau beli emas, tapi saya mau membelinya secara utangkan, maka mekanismenya yang benar adalah yang dipraktikkan di perbankan syariah adalah ya bank membeli dulu itu, lalu saya membeli ke bank, sehingga transaksi yang terjadi adalah saya jual beli, karena harus dipisahkan ya jual beli dan riba. Maka transaksi yang terjadi adalah saya bertransaksi dengan perbankan, itu yang amannya yang disampaikan oleh beberapa para ahli. Itu mungkin. Saya kira jelas ya. Oke, mungkin kita juga perlu harus selektif ya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan, terutama mengenai apa saja yang perlu dan tidak perlu kita lakukan jika itu keluar dari prinsip-prinsip syariah. Nah, terakhir nih Kak,
5 menit sebelum closing statement, mungkin minta kesimpulannya dong Kak, belum kita pamit. Oke, jadi kalau berbicara mengenai riba ini, kembali lagi saya katakan bahwa riba ini pada prakteknya sudah berjalan selama 4.000 tahun. Ini dari sejarahnya, 4.000 tahun. Dan dalam jangka waktu 4.000 tahun itu ya ada banyak kritik baik dari agama maupun sosial budaya yang mengecam itu. Padahal kalau kita lihat ya, padahal transaksinya kan masih konvensional, masih sederhana. Saya ketemu ini, itu kan di masa dulu kan, dan itu sudah banyak pertentangan. Bayangkan di masa sekarang yang dalam tanda kutip transaksinya tidak jelas. Artinya tidak jelas bagaimana kan, tinggal ya seperti pertanyaan terakhir tadi kan, tinggal saya pencet-pencet dan seterusnya ya sudah. Yang jelas saja transaksinya selama 4.000 tahun itu sudah banyak sudah banyak kritik dan pengecaman, malah bukan condemn ya, condemn itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya pengecam ya, mengecam ya. Sudah banyak yang mengecam karena adanya adanya usury itu tadi atau riba. Ya mau dalam bahasa apapun, riba atau usury itu kan pada substansinya sama saja. Ya riba itu kan ya bahasa agama atau bahasa Arab. Tapi substansinya sama ya. Nah, kenapa? Karena apalagi dengan sekarang yang banyak sekali kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang terakhir, banyak sekali berbeda sekali transaksi zaman dulu dengan zaman sekarang. Misalnya zaman dulu saya mau mengutang ya, saya datang ke orangnya, saya pinjam uang ya, kalaupun diberi riba ya nanti ditambahkan, terus saya pas saya bayar ya saya bayar lebih. Tapi sekarang saya mau mengutang ya tinggal foto-foto masuk. Nah itu kan self awareness kita harus lebih ditingkatkan, atau menjaga diri sendiri itu, karena seperti yang saya katakan tadi ya, tidak ada sebenarnya larangan secara hukum mau kita makan riba atau tidak ada. Cari di undang-undang manapun tidak ada yang bahkan dalam memilih perbankan ya, karena sistem perbankan kita di Indonesia itu menganut double banking system, artinya bank syariah dan bank konvensional ya, kita dibebaskan saja untuk memilih itu. Nah, karena kita bebas daripada itu, maka kita harus lebih selektif, self awareness lebih ditingkatkan. Saya mau makan riba atau tidak makan riba ya, kalau dalam undang-undang ya tidak ada undang-undang yang bisa memenjarakan saya. Tapi ya kita harus paham kembali bahwa selain daripada memang kita secara ideologi harus taat kepada agama, itu sebenarnya juga berdampak sistemik, merusak perekonomian ya, dan ya pada keadaan terburuknya sebenarnya menyicil daripada kehancuran di masa depan. Itu menurut para ahli ya, discontinuing of the future, atau bisa menghentikan masa depan, karena itu tadi seperti itu. Mungkin mungkin mengenai kesimpulan, bahaya riba ini mungkin tidak tertulis secara undang-undang bahwasanya ini dilarang, tetapi dengan meningkatkan kesadaran diri kita yang hakikatnya adalah manusia beriman yang tentunya taat akan ajaran-ajaran kita, terutama ajaran syariah, yang tentunya melarang akan adanya penerapan riba dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, sahabat Gogo semuanya harus lebih selektif lagi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari agar terhindarnya dari riba. Dan selain itu juga untuk menjaga kestabilan perekonomian agar bisa diminimalisir
riba ini bisa menipis ya Kak ya. Mungkin langsung saja Kak, closing statement kepada Kak Arsip, saya persilakan. Iya, sebenarnya sama saja ya. Ya intinya bahwa ya self awareness, karena riba ini ya apa ya, eh, agama apapun sebenarnya. Jadi jangan jangan menganggap bahwa riba ini hanya larangan dari agama Islam. Kalau riba menghapuskan riba itu tidak, meskipun di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim 70% atau 80% ya. Kalau hanya 70% 80% ini yang berusaha untuk menghentikan riba ya tentu tidak bisa juga. Tapi harus juga dilibatkan oleh agama lain. Dan ini juga tidak bertentangan dengan agama lain karena banyak juga literatur yang mengatakan bahwa riba itu dalam agama Kristen, agama Hindu, kitab Weda ya, terus agama Yahudi, bahkan filsuf-filsuf terdahulu juga itu condemn atau mengkritisi dan mengutuk, bahkan mengutuk riba ini. Maka tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak menghentikan riba ini. Tapi ya dengan 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 masifnya transaksi keuangan di masa sekarang ya, yang paling penting dulu adalah melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar dulu. Nah, kalau diri sendiri sudah aman ya baru. Karena ya memang seperti yang pertanyaan terakhir tadi ya, masif sekali ini ekonomi, transaksi ekonomi sekarang, apalagi ya tinggal pencet-pencet kan, pencet-pencet itu kita tidak tahu prosesnya bagaimana ya. Tentu itu yang harus kita jauh. Jadi yang paling penting pertama adalah menjaga diri sendiri dulu, self awareness. Baru setelah itu ya kita bisa sosialisasikan ke siapapun ya, tidak terbatas pada tidak terbatas pada teman kita misalnya yang muslim, tapi di luar muslim pun ya coba bisa dicek sendiri di agama-agama tertentu sebenarnya larangan itu. Cuman mungkin yang terekspos selama ini ya riba itu adalah ajaran yang dilarang oleh agama Islam. Tapi sebenarnya sejarahnya panjang dan banyak sebenarnya literatur yang untuk itu. Ya, mungkin. Baik. Terima kasih Kak Asiraf. Untuk sahabat Gogo yang ingin berhubung langsung dengan Kak Asiraf, untuk berkonsultasi bisa menghubungi nomor 0823 4672 2231. Saya ulangi, 0823 4672 2231. Jago akuntansi, here for you. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Kak Asiraf Muslamin di sini. Terima kasih untuk ilmu yang Kakak sampaikan kepada kami dan sahabat Gogo. Sangat bermanfaat sekali, Kak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat Gogo atas partisipasinya dalam Instagram Live kali ini. Sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elif ya. Terima kasih.